Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Febrianti dengan NIM 2004-2098, asal Prodi Ilmu Administrasi Negara, akan mempresentasikan tugas saya tentang dampak modernitas terhadap perubahan sosial dan tantangannya terhadap administrasi publik. Sebelum kita membahas apa itu dampak modernitas terhadap perubahan sosial dan tantangannya terhadap administrasi publik, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu modernisasi. Modernisasi adalah proses perubahan dari suatu yang belum maju ke arah yang lebih maju. Modernisasi dimaksudkan untuk memperbaiki dan mencapai suatu bentuk masyarakat yang lebih maju, berkembang, berkualitas, dan sejahtera. Menurut Surjono Sukanto, modernisasi adalah perubahan-perubahan di dalam masyarakat mengenai perubahan norma sosial, nilai sosial, susunan lembaga yang ada di masyarakat, pola perilaku sosial, dan segala aspek di dalam kehidupan sosial. Selanjutnya kita membahas dampak modernisasi dalam perubahan sosial. Dampak modernisasi ini terdapat dua dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif modernisasi pertama, memperkuat integrasi dalam masyarakat. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, bahwa ciri manusia yang modern diantaranya adalah memiliki sikap yang terbuka terhadap segala bentuk pengalaman dan perubahan. Dengan adanya sikap ini, tentunya akan memperlancar proses komunikasi dan interaksi antar individu dalam masyarakat. Proses interaksi yang lancar akan mempererat jalinan hubungan antar warga dan juga akan memupuk integrasi sehingga semakin kukuh. Yang kedua, peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Kesiapan manusia modern untuk berubah dan terbuka pada hal-hal baru akan mengubah pola pikir mereka, seperti masuknya ilmu pengetahuan dan teknologi baru yang dapat membantu meringankan beban pekerjaan serta menghemat waktu dan tenaga, membuat mereka yakin bahwa dengan IPTEK akan meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidupnya. Yang ketiga, kemajuan di bidang industri. Adanya modernisasi dapat menunjang kemajuan di bidang industri. Semua kemudahan fasilitas teknis yang ada akan lebih mempercepat proses produksi dan distribusi barang dan jasa yang dihasilkan. Yang keempat, meningkatkan kesadaran politik dan demokrasi. Apa itu meningkatkan kesadaran politik dan demokrasi? Maksudnya di sini, semakin mudahnya mengakses informasi baik dari media cetak maupun media elektronika, maka semakin banyak pula pengetahuan politik yang didapat oleh masyarakat. Dengan demikian, sikap kritis sebagai perwujudan kehidupan dan demokratis akan lebih mudah terbentuk. Yang kelima, kemajuan di bidang di bidang transportasi. Saat ini masyarakat sudah dimanjakan dengan fasilitas-fasilitas transportasi yang mengedepankan kenyamanan, keterjangkauan harga, dan ketepatan waktu. Semua bidang transportasi, mulai dari kendaraan bermotor seperti bus, taksi, kereta api, pesawat, dan kapal laut, saat ini berlomba-lomba mengembangkan dan menambah fasilitas baru pada armada mereka untuk melayani masyarakat. Yang kedua itu dampak negatif modernisasi. Pertama, dampak negatifnya adalah kesenjangan sosial dan ekonomi. Secara khusus, kesenjangan sosial yang terjadi dalam masyarakat akibat dari adanya modernisasi dan pembangunan dapat dilihat adanya berbagai fenomena yang terjadi di masyarakat berikut ini. Yang pertama, timbulnya kelompok-kelompok sosial tertentu, misalnya pengangguran, kelompok asongan, pedagang kaki lima, dan lain sebagainya. Yang kedua, adanya perbedaan kelas yang didasarkan pada tinggi rendahnya pendidikan yang ditempuh. Yang ketiga, terjadinya berbagai masalah sosial dalam keluarga, terutama antara orang tua dengan anak-anaknya.
Hal ini karena adanya perbedaan pola pikir dan adanya kecenderungan bahwa anak-anak generasi muda lebih dapat menerima perubahan yang terjadi jika dibandingkan dengan orang tua atau generasi tua yang cenderung untuk mempertahankan tradisi yang sudah ada. Yang keempat, terjadi perubahan sosial budaya dalam masyarakat dan sulit untuk dihindarkan kecuali warga masyarakat itu sendiri harus dapat mengantisipasinya. Seperti pengaruh pergaulan bebas, minum-minuman keras, mode pakaian, gaya rambut, dan lain-lain. Selain kesenjangan sosial, modernisasi juga dapat menimbulkan terjadinya kesenjangan ekonomi. Hal ini bisa kita lihat dengan adanya berbagai gejala di masyarakat berikut ini. Pertama, timbulnya jurang yang semakin dalam antara si kaya dan si miskin. Yang kedua, budaya konsumerisme yang ditandai adanya kelompok masyarakat yang selalu ingin memiliki barang baru yang di pasar, walaupun tidak dapat memilikinya secara tunai. Yang ketiga, kelompok masyarakat yang berhasil dalam bidang usahanya akan menjadi kaya secara mendadak. Yang keempat, timbulnya demonstration effect, maksudnya sekelompok masyarakat yang selalu memamerkan kekayaannya. Yang kedua, pencemaran lingkungan alam. Modernisasi di negara kita yang ditandai dengan dibangunnya berbagai industri dan pembangunan di segala bidang kehidupan telah menyebabkan atau menimbulkan permasalahan baru dalam kehidupan dalam lingkungan hidup. Kenyataan yang bisa kita lihat di masyarakat adalah bahwa pembangunan industri telah menimbulkan pencemaran sungai, karena sebagian besar industri membuang limbahnya ke sungai. Selain itu juga telah mengakibatkan terjadinya pencemaran udara akibat asap pabrik. Di sini kita juga akan membahas aspek-aspek modernisasi. Apa itu aspek-aspek modernisasi? Menurut Kumar, dalam Steve Pamuka 2007 halaman 85-86 menyebutkan beberapa ciri modernitas. Yang pertama, individualisme. Johnny Smith dan Puccia Abordance membicarakan kemenangan individual sebagai ciri utama era modern. Yang kedua, diferensiasi. Munculnya spesialisasi, penyempitan definisi pekerjaan akan memerlukan berbagai kecakapan, keterampilan, dan latihan. Yang ketiga, rasionalitas, artinya memiliki perhitungan. Yang keempat, ekonomisme. Seluruh aspek kehidupan sosial didominasi oleh aktivitas ekonomi, tujuan ekonomi, prestasi ekonomi. Dan yang kelima, perkembangan modernitas cenderung memperluas jangkauan ruang, dan inilah yang dimaksud dengan proses globalisasi. Modernitas mendapat tantangan dalam administrasi publik. Pertama, dalam publik, modernisasi kurang mendapat perhatian yang besar karena masyarakat kurang bisa memperbaharui dirinya dengan hal-hal yang baru, sehingga masyarakat banyak menolak akan perubahan. Masyarakat lebih cenderung dengan hal-hal yang tradisional karena mereka takut dengan perubahan yang mereka lakukan akan merubah aspek-aspek kehidupan mereka. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.